Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Pagi yang indah, salam sehat ya buat kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan adanya pengiriman satu paket tak dikenal kepada salah satu harian Tempo atau TV Tempo yang ternyata setelah diperiksa isinya kepala babi. Namun beberapa hari ini teman-teman ya, tadi saya juga mendapat berita bahwasanya ada lagi pengiriman kedua yaitu bangkai tikus. Nanti saya akan beberkan videonya. Namun akibat efek pengiriman atau katakanlah ini menjadi teror ya, teror buat Tempo TV. Mereka melapor ini kepada KKJ atau Komite Keselamatan Jurnalis, bahkan ke Barreskrim. Tapi yang sangat amat kita sayangkan sebagai warga negara Republik Indonesia, jawaban pemerintah melalui menterinya, melalui pembantu menterinya, sangat luar biasa. Bahkan gak layak diucapkan. Namun untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Sebentar, sahabat-sahabat. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah jadi dimasak. bangkai. Emang ya, kelakuan pejabat Indonesia seringkali membuat kita tuh nggak habis pikir. Kok ada sih manusia semacam ini dikasih jabatan? Bahkan saya tuh sering banget gitu bertanya-tanya, kok ada sih orang setolol ini jadi pejabat di Indonesia? Bayangkan ketika diwawancara nih, kepala kantor komunikasi ketika diwawancara oleh wartawan yang menanyakan gimana tanggapannya terkait Tempo yang dikirimi kepala babi, dan itu adalah bentuk intimidasi atau ancaman terhadap pers gitu ya, teror terhadap pers. Jawabannya ini, udah dimasak aja. Mau ngelucu tapi kok ya nggak tepat. Kan bisa aja berikan statement yang menyejukkan, yang damai, yang menunjukkan komitmen menjunjung demokrasi dan menjaga pers. Seorang kepala kantor komunikasi presiden loh, ngomongnya kayak gini udah, aduh, ini sih tolol banget sih bahasanya. Kalian jadi pejabat, apalagi representatif dari pemerintahan, istana, jangan kayak gitu ya. Karena itu sangat-sangat jelek, Parah. ignorance, big L, Bu Susi aja sampai marah. Terus baiknya gimana bang? Nah gini, kita harus menempatkan empati pada urutan yang pertama. Mau gimana pun, aksi teror itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dinormalisasikan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini itu terjadi. Aksi teror seperti ini harus diusut tuntas. Semoga lekas pulih atau semoga korban dalam keadaan baik-baik saja, baik fisik ataupun mental. Nah gitu kan enak gitu. Terus Gila, baru hari pertama disahkannya RUU TNI, kantor Tempo mendapatkan teror guys. Nih, kantor Tempo mendapatkan kiriman kepala babi. Jadi, kiriman kepala babi ini ditunjukkan oleh kepada Kristi Rosana atau Cica, hostnya Bocor Alus Politik. Ini hawa-hawa Orde Barunya berasa banget guys. Karena selama Tempo berdiri, selama ini aman-aman nih. Tapi ketika ini, udah macam-macam aneh-aneh aja. Karena apa? Seperti kita tahu, Tempo ini adalah media atau pers paling kritis di antara semua pers lah. Tempo yang paling vokal, yang salah satu nggak bisa diundang kemarin ke Istana Negara ini, salah satunya Tempo. Jadi mereka nggak kompromi tuh, nggak bisa kompromi, nggak mau kompromi sama penguasa. Dan maknanya kalau dikirimkan kayak ini artinya apa? Disuruh diam atau dibungkam, diam nggak? Kayak gitu maknanya. Seperti kita tahu, Tempo sejak zaman dulu sering banget dibredel oleh pemerintah guys. Mulai dari zaman Soeharto, Soekarno, sering banget udah. Nih serem banget kan kayak gini, nih kayak kembali lagi kita ke masa orde baru kayak gitulah. Jadi dapat kita simpulkan sahabat-sahabat di mana saja berada ya, ini menjadi sesuatu warning buat kita semua. Terkhusus dan teristimewa para jurnalis, begitu juga para konten kreator termasuk kita ya. Begitu juga seluruh warga negara Republik Indonesia di mana saja. Saya menjadi teringat setelah disahkannya undang-undang TNI kemarin, begitu banyak kejadian. Satu persatu terjadi, bahkan baru-baru ini
harian Tempo dikirimi paket yang tidak kita ketahui ternyata isinya kepala babi. Namun sangat disayangkan pemerintah menjawab begitu ringannya dan tak seharusnya pemerintah menjawab demikian. Tetapi seharusnya diberikan penguatan kepada harian Tempo dan menekankan aparat Polri untuk melakukan penyelidikan sesegera mungkin. Itu jawaban sebenarnya. Namun kita sebagai warga negara mohon agar kita juga tetap waspada. Karena juga apakah negara kita ini akan kembali seperti zaman Orde Baru dulu? Setiap orang yang berbicara, setiap orang yang berdemo, bahkan orang yang memberikan kritik dibungkam, bahkan hilang tanpa tahu di mana dirinya. Apakah seperti itu? Itulah fungsi kita, sahabat-sahabatku, sebagai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Tapi sangat disayangkan, bukan hanya kepala babi yang dikirim kepada harian Tempo, tetapi baru-baru ini harian Tempo dikirim 6 ekor tikus, tapi kepalanya dipenggal. Apa artinya ini semua, teman-teman? Karena memang saya tahu ya, harian Tempo itu memberikan ulasan, pengawasan, serta keterangan dan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pemerintahan, termasuk food estate ya. Mereka dengan getol memberitahukan bahwasanya food estate tersebut atau lahan tersebut terbengkalai. Tapi untuk jauh lebih lengkapnya, kita lihat ulasan ketika harian Tempo dikirim 6 ekor tikus tapi kepalanya terpenggal. Sebentar, teman-teman. Petugas kebersihan redaksi Tempo menemui kardus mencurigakan yang terbungkus kertas kado dengan motif bunga mawar merah Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisikan 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tidak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Ini merupakan teror kedua yang diterima Tempo setelah sebelumnya mendapatkan kepala babi. Gimana menurut teman-teman setelah melihat tampilan video tadi? Benar kan? 6 ekor tikus tanpa kepala dikirim kembali ke harian Tempo. Ini menjadi warning buat kita semua, para jurnalis-jurnalis, sahabat-sahabat kita yang memberikan informasi terbuka kepada masyarakat melalui medsos, melalui TV swasta, melalui harian berbentuk tulisan, bahkan kita para konten kreator, serta seluruh masyarakat NKRI yang mencintai negara kita, yang memberikan kritik karena kita cinta kepada NKRI. Apakah kita akan kembali lagi ke masa Orde Baru? Berikan komentarmu, sahabat-sahabatku, tentang perihal ini, karena kita tidak mau menjadi kembali ke zaman Orde Baru, di mana kita bisa hilang tanpa jejak. Untuk itu, teman-teman, jangan lupa tetap kita mengontrol pengawasan melalui konten kreator, melalui komentar, melalui like, bahkan subscribe. Salam sehat selalu. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Hidup jurnalis.